Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Nah, kita pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah melalui alam semesta. Nah, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu bagaimana pada hari ini semuanya hadir. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Mangga kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas. Kita akan mulai pelajaran hari ini. Ya, sebelumnya kita ingat kembali tentang pelajaran surat Al-Falaq. Semoga kita semua dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga kalian sudah memahami tentang surat Al-Falaq. Nah, lanjut pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah melalui alam semesta. Nah, tujuan kita sekarang, pelajaran sekarang, yaitu apa sih mengetahui siapa sih Allah itu. Nah, hal itu kita lakukan terhadap ciptaannya atau alam semesta. Nah, terus tujuan yang kedua, di samping untuk mengetahui juga meyakini. Setelah kita tahu, kita yakin bahwa Allah itu ada. Ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, mengetahui dan meyakini tentang Allah itu Tuhan kita. Oke, lanjut. Nah, apa sih pengertian beriman? Beriman kepada Allah itu iman. Beriman itu termasuk rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada enam. Nah, beriman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang pertama. Beriman, meyakini ada. Nah, beriman kepada Allah itu adalah rukun iman yang pertama. Rukun artinya wajib. Artinya kita wajib mengimani, kita wajib percaya bahwa adanya Allah. Nah, di sini beriman kepada Allah manusia harus yakin keberadaannya, mengimani bahwa Allah dia satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan, yang mengatur, yang menguasai semua yang ada di muka bumi ini misalnya. Kenapa? Karena apa yang diciptakan oleh Allah, baik itu planet, langit-langit, tata surya, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Ya, harus kita yakini itu bagian beriman kepada Allah. Nah, tadi kita sebutkan bahwa beriman itu adalah memotivasi diri kita supaya hati kita itu yakin. Nah, yang kita lakukan pada pembelajaran kali ini, dengan cara apa sih supaya kita yakin bahwa Allah itu ada? Nah, di sini kita mencoba untuk meyakinkan diri kita bahwa Allah itu ada melalui alam semesta atau melalui ciptaan-ciptaan ya. Nah, seperti apa contohnya? Seperti langit, bumi, kita manusia, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Oke. Nah, mari kita amati ya. Apa sih anak-anak benda-benda mati ciptaan Allah itu? Nah, ya, coba sebutkan, coba amati apa saja ya. Kita lihat, kita renungkan ya. Ada meja, ada kursi, ada buku, itu digambar ada ya, ada gedung, ada gunung, ada pensil. Nah, itu contoh-contoh yang ada di gambar. Masih banyak lagi yang lainnya. Itu hanya sebatas contoh ya di gambar itu ya. Nah, itu salah satu beberapa contoh tentang ciptaan Allah yang berupa benda-benda mati.
Nah, ada lagi ciptaan Allah yang berupa benda-benda hidup. Nah, apa sih? Ada di gambar ini contohnya ada pohon, ya, ada bunga, ada hewan, ada kita manusia. Nah, itu contoh benda-benda hidup ciptaan Allah. Kita amati, kita pikirkan, itu semua adalah ciptaan Allah. Masih banyak lagi ya ciptaan Allah itu. Nah, tentu dari benda hidup, benda mati yang kita amati tadi, kita berpikir tidak mungkin semua itu ada kalau tidak ada yang menciptakan. Coba kursi, apa mungkin kursi itu langsung ada tanpa ada yang membuatnya? Atau gedung, apa mungkin gedung itu ada kalau tidak ada yang membangunnya? Tidak mungkin ada. Begitupun juga kita, manusia, hewan, pepohonan, gunung, langit, dan sebagainya. Itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Nah, siapa sih yang menciptakan? Allah. Kenapa kita yakin bahwa Allah yang menciptakan? Karena hanya satu-satunya yang bisa menciptakan itu semuanya Allah. Karena tidak mungkin segala sesuatu tidak ada yang menciptakannya. Nah, ya sampai di sini bagaimana anak-anak? Apa sudah memahami tentang materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang beriman kepada Allah melalui alam semesta. Ya, nah oke, terima kasih kalau sudah memahami. Itu tadi ya pertemuan kita pada hari ini dicukupkan sekian ya. Semoga apa yang kita pelajari tadi sudah mengetahui pengertian ya tadi tentang pengertian, terus tentang melalui media alam semesta, terus benda hidup, benda mati. Nah, semoga kita dapat apa dari pembelajaran yang kita terima pada hari ini, hikmah atau kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama, kita sebagai manusia wajib percaya kepada Allah. Wajib. Kita nggak mungkin sebagai seorang manusia tidak wajib. Karena apa? Manusia itu hanya makhluk, ya, hanya ciptaan. Kalau kita hanya makhluk, berarti ada yang menciptakan. Nah, yang kedua, manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Nah, ya tadi kita cari berbagai media-media, termasuk salah satunya yaitu tadi tentang alam semesta. Kita uji coba, kita tes apa benar. Nah, harus mencari referensi-referensi supaya hati kita yakin. Nah, yang ketiga, semua benda, baik benda hidup maupun benda mati adalah ciptaan Allah itu tadi. Kalau semua itu tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin ada. Makanya kita harus yakini bahwa semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, pencipta disebut Khalik, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Nah, yang namanya pencipta itu sang Khalik, sementara kita yang diciptakan itu makhluk. Semuanya itu adalah makhluk. Nah, paham ya? Kita harus beriman kepada Allah. Bisa tidak? Nah, oke, kalau bisa bagaimana? Kalau kita yakin, kalau kita bisa beriman kepada Allah, tentu kita masuk kepada poin yang kelima, yaitu harus dibuktikan, bukan hanya sebatas ucapan. Nah, apa sih caranya? Bagaimana sih caranya? Nah, jangan, iya Pak, beriman, beriman, beriman bagaimana? Beriman maksudnya. Nah, yang dimaksud beriman di sini yaitu dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, banyak sumber-sumber apa sih perintah Allah itu? Apa sih larangan Allah itu? Kita cari tahu banyak. Baik itu dari guru kita, baik itu dari buku-buku, dan sebagainya banyak. Nah, kalau benar-benar kita mengimani, lakukan. Walaupun tidak bisa 100%, berusaha. Berusaha untuk
mengimani, ya jangan membuktikan bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Paham ya? Alhamdulillah. Pembelajaran kita pada pertemuan kali ini sudah selesai. Ya, Bapak anggap cukup. Semoga semuanya memahami dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang akhlak ya, tentang akhlak yang terpuji. Nah, nanti kalian cari referensi, kalian pelajari supaya ketika kita masuk dalam pembelajaran itu di minggu depan, kita sudah memiliki bahan dalam pembelajaran kita di berikut pembelajaran berikutnya ya. Pelajari apa saja akhlak-akhlak terpuji itu ya. Nah, sekian dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kita niatkan dari pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini untuk menuntut ilmu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, supaya kita mendapatkan barokah dari ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Bapak cukupkan sekian saja. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, terima kasih.